Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Selin Nuratni, yang kedua Nabila Ratu Aisyah, yang ketiga Rizka Amelia Nirmala, dan yang keempat Teddy Bahtiar. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis regresi dan korelasi berganda. Dengan judul yang kami ambil mengenai analisis faktor kualitas harga dan kepuasan pelayanan terhadap permintaan konsumen Jeko Mall Karawang Central Plaza atau KCP pada tahun 2023. Syarat dari judul yang akan diambil yang pertama ada terdapat variabel X1, yang kedua terdapat variabel X2, yang ketiga terdapat variabel Y, dan yang keempat terdapat objek, yang kelima terdapat lokasi, dan terakhir terdapat waktu. Variabel X1 di sini mengenai kualitas harga, variabel X2 kepuasan konsumen, dan variabelnya mengambil dari permintaan. Di sini data yang kami ambil melalui kuesioner yang sudah dibagikan. Kemudian data dari respondennya diolah menjadi data sebagai berikut. Di sini kita mengambil 50 data. Untuk X1 kualitas harga ini responder pertama dengan hasil 5,8. Kemudian X2 ini mengambil dari kepuasan konsumen. Responder di pertama ini dengan nilai 5 dan variabel Y ini tentang permintaan dan responden mendapatkan nilai 5. Dari hasil semua data 50 dijumlahkan X1-nya totalnya 261, X2-nya total 240, dan Y-nya total 249,4. X1 Y ini adalah X1 dikali Y. Kita ambil contoh nomor 1, 5,8 dikali 5 hasilnya adalah 29. Kita taruh di paling atas nomor 1 sesuai dengan data yang kami kalikan. Kemudian selanjutnya X2 kali Y. 5 kali 5 sama dengan 25. Dan seterusnya sampai ke 50. Kemudian X1 pangkat 2 ini adalah X1 pangkat 2. Dengan hasil dari nomor 1 ini 5,8 pangkat 2 dengan hasil 33,64. Kemudian X2 pangkat 2 ini dari data 5 dikali pangkat 2 dengan hasil 25. Kemudian X1 dikali X2, di sini datanya 5,8 dikali 5 dengan hasil 29. Hingga seterusnya sampai ke bawah, dan kemudian semua datanya dijumlah dengan jumlah X1 261, X2 240, Y-nya 249,4. Kemudian X1Y-nya itu 1307,28. Kemudian X2Y-nya itu 1204. Kemudian X1 pangkat 2 hasilnya 1378,5. Kemudian X2 pangkat 2-nya adalah 1174,15,999. Kemudian X1 X2 dengan hasilnya 1254,83,99999. Nah, untuk menghitung persamaan itu dari data di atas sudah ditemukan totalnya.
kita masukkan ke rumus, yaitu persamaan untuk mendapatkan koefisien regresi. Di sini rumusnya ada sigma Y sama dengan NA tambah B1 sigma X1 tambah B2 sigma X2. Itu untuk yang pertama. Sigma X1 Y sama dengan A sigma X1 tambah B1 sigma X1 pangkat 2 tambah B2 sigma X1 X2. Itu untuk yang kedua. Sigma X2Y sama dengan A sigma X2 tambah B1 sigma X1 X2 tambah B2 sigma X2 pangkat 2. Itu untuk yang ketiga. Maka di sini dicantumkan ya, karena totalnya nilainya sudah ketemu, yaitu sigma Y itu 249,4, untuk NA-nya itu total, N itu untuk totalnya 50A karena kita ada 50 data, ditambah sigma X1, sigma X1-nya itu 261 dan dikali B1. Ditambah sigma X2-nya itu 240 dikali B2. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang keduanya itu sigma X1Y itu ada 1307,28 sama dengan 261A, yaitu A sigma X1 1378,52 dikali B1. Itu untuk B1 sigma X1 pangkat 2 ditambah 1254,84 itu dikali B2, itu dari B2 sigma X1 dan X2. Itu untuk yang kedua. Nah, untuk yang ketiga itu ada 1200,04, itu untuk sigma X2Y sama dengan 240A, itu untuk A sigma X2 ditambah 1254,84 dikali B1, itu untuk B1 sigma X1 X2 ditambah 1174,16 dikali B2, itu dari B2 sigma X2 pangkat 2. Itu untuk yang ketiga. Selanjutnya untuk mencari 4, yaitu kita perkalikan silang antara 1 dan 2. Yang satunya itu 249,4 sama dengan 50A tambah 261 kali B1 ditambah 240 kali B2, dan yang keduanya itu 1307,28 sama dengan 260A tambah 1378,52 dikali B1 ditambah 1554,84 dikali B2. Yang pertama itu dikalikan 261 dari 261A, yang kedua itu dikalikan 50 dari 50A yang pertama. Nah, ini untuk menghilangkan nilai A ya. Maka hasilnya itu min 270,6 sama dengan 0 min 805 kali B1 diambil 102 kali B2, itu untuk ke hasil yang 4. Nah, untuk hasil yang 5 itu kita kalikan silang antara 1 dan 3, yaitu yang satu itu 249,4 sama dengan 50A tambah 261 dikali B1 tambah 240 dikali B2. Yang ketiga itu 1200 sama dengan 240A ditambah 1254,84 dikali B1 ditambah 1174,16 dikali B2. Maka perkalikan silangnya itu yang pertama itu dikalikan 240 dari 240A yang ketiga. Nah, yang ketiga itu dikalikan silang 50 dari 50A yang pertama. Maka ini untuk menghilangkan nilai A, maka hasilnya min 146 sama dengan 0 diambil 101 dikali B1 diambil 108 dikali B2, itu untuk hasil yang 5. Selanjutnya itu untuk mencari B2, maka kita kalikan silang antara 4 dan 5.
Nilai 4-nya itu min 270,6 sama dengan min 805 kali B1 diambil 102 kali B2. Yang kelimanya itu min 146 sama dengan min 101 dikali B1 diambil 1108 B2. Maka kalikan silang, yang pertama itu yang 4 itu dikalikan 101, yang kelima itu dikalikan 805. Maka hasilnya itu 90.199,40 sama dengan 0 tambah 881.638 kali B2. Karena ini untuk mencari B2, maka B2-nya itu kita tukar dengan 90.199,40. Maka hasilnya B2 sama dengan 90.199,4 kali 881.638. Maka B2 itu hasilnya itu 0,1023. Substitusi B2, karena nilai B2-nya itu sudah ditemukan, maka disubstitusikan dari 5. Ini untuk mencari B1, yaitu min 146 sama dengan min 101 B1 diambil 1108 dikali B2. 146 sama dengan min 101 dikali B1 diambil 1108, maka substitusikan dari B2 yaitu dikali 0,1023. Maka hasilnya itu min 146 sama dengan min 101 dikali B1 diambil 113,3484. Karena ini untuk mencari B1, maka 101 dikali B1-nya itu dikedepankan. Jadi 101 dikali B1 sama dengan 146 diambil 113,3484. Maka hasilnya itu 326516. Hasil tersebut dibagi 101. Karena ini untuk mencari nilai B1, maka 101-nya dipindahkan jadi membagi nilai tersebut. 32,6516 dibagi 101, itu hasilnya 0,3232. Yang terakhir itu mensubstitusikan B1 dan B2. Karena nilai B1 dan B2-nya itu sudah ditemukan, maka kita substitusikan dari 1. 249,4 sama dengan 50A tambah 261, karena B1-nya sudah ditemukan, maka 261 kali 0,3232 ditambah 240, B2-nya sudah ditemukan juga, jadi 240 kali 0,1023. Maka hasilnya 249,4 sama dengan 50A ditambah 84,3552 ditambah 24552. Maka hasilnya itu 50A-nya itu dikedepankan, jadi 50A min 249,4 ditambah 84,3552 ditambah 24,552. Maka hasilnya itu 50A sama dengan min 140,4928. Karena yang dicari itu nilai A, maka 50-nya itu menjadi pembagi. Jadi min 140,4928 dibagi 50, maka A hasilnya itu min 280,9856. Dengan menemukan nilai koefisien regresi A, B1 dan B2, maka persamaan regresinya dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2, yaitu Y sama dengan min 2,809856 tambah 0,3232 tambah 0,1023. Nah, kesimpulan dari
persamaan di atas, yaitu dari persamaan tersebut dapat dilihat hubungan dan besar pengaruh variabel bebas, yaitu kualitas harga X1 dan kepuasan konsumen, yaitu X2, terhadap permintaan, yaitu Y. Variabel kualitas harga mempunyai koefisien regresi B1 sebesar 0,3232. Jadi apabila harga Jeko naik Rp1.000, maka permintaan Jeko setiap konsumen akan turun sebesar 0,3232 pcs per bulan. Dengan catatan kondisi lain tidak berubah ceteris paribus. Kenyataan ini tentunya sudah sesuai dengan hukum ekonomi bahwa apabila harga meningkat, maka permintaan menurun. Untuk mengetahui kesimpulan dari hasil SPSS, maka kita perlu menghitung dasar pengambilan hipotesis dengan uji T dan uji F. T tabel dengan rumus T A dibagi 2 N kurang K kurang 1 sama dengan T 0,025 47. Untuk taraf contoh 0,025 dengan derajat bebas 47, maka kita mendapatkan hasilnya dengan angka 2021. Nilai signifikan 0,743 lebih besar dari 0,05 atau T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk uji F tabel dengan rumus F K N kurang K sama dengan F dengan derajat bebas pembilang 2 dan derajat bebas penyebut 48, maka kita mendapatkan nilai 3,23. Nilai signifikan 0,743 lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya kita perlu menguji hipotesis H1 dan H2 dengan uji T. Pengujian hipotesis pertama alias yang sering disebut H1, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,636 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,476 lebih kecil dari T tabel 2021, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Selanjutnya, pengujian hipotesis kedua, H2. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,586 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,549 lebih kecil dari T tabel 2021, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Selanjutnya pengujian hipotesis ketiga, H3. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,743 lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitung 0,298 lebih kecil dari F tabel 3,23. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti terhadap pengaruh yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Selanjutnya kita membahas koefisien determinasi. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R square sebesar 0,013. Hal ini mengandung arti bahwa
pengaruh variabel X dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 13%. Maka kesimpulan dari hasil SPSS setelah menghitung uji T dan uji F dalam pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F, ditemukan bahwa tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y, baik secara individu maupun simultan. Pengujian hipotesis H1 dan H2 menunjukkan penolakan terhadap pengaruh masing-masing variabel X dan X2 terhadap Y. Namun, pengujian H3 menunjukkan adanya pengaruh simultan dari kedua variabel tersebut terhadap Y. Meskipun demikian, koefisien determinasi menyatakan bahwa pengaruh keduanya secara bersama-sama hanya sebesar 13%. Sekian perhitungan dari uji T dan uji F beserta kesimpulannya. Terima kasih.